Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus. Pemirsa, Oase insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami dalam program Oase. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kewajiban menuntut ilmu. Tadi kami sudah menyampaikan tentang keutamaan menuntut ilmu. Tadi yang pertama yaitu adalah orang yang menuntut ilmu itu jadi mudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah angkat derajatnya ke derajat yang terbaik, ke derajat yang tinggi. Allah muliakan. Kemudian yang ketiga adalah dicintai oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, orang yang paling utama. Orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang paling utama. Kemudian keutamaan yang kelima adalah dimintakan ampunan. Dimintakan ampunan dari sisi langit dan bumi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang keenam, orang yang menuntut ilmu itu akan bahagia di dunia dan di akhirat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu apa wajib dipelajari? Ada dua klasifikasi, pemirsa. Ada dua klasifikasi ilmu. Yang pertama itu ilmu fardu ain. Jadi ilmu fardu ain ini adalah ilmu yang menjadi kewajiban seorang mukallaf atau muslim yang telah akil balik. Nah, ini menjadi kewajiban setiap muslim yang sudah balik untuk mempelajari. Kemudian seorang muslim itu tidak bisa mengerjakan kewajiban syar'i yang fardu ain kecuali dengan mempelajarinya. Jadi dia harus belajar. Seperti misalkan tata cara berwudu, tata cara sholat, dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kata Allah, "Wa ma arsalnaka min qablika ila rijalan nuhi ilaihim fas'alu ala dzikri in kuntum ta'lamun." Kata Allah, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang punya pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Rasulullah SAW juga bersabda, kembalilah kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, kemudian ajarilah mereka sesuatu yang diperintahkan, yaitu untuk sholat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi menuntut ilmu ini fardu ain. Ini ilmu yang menjadi kewajiban bagi kita semua untuk senantiasa untuk mempelajarinya. Kemudian yang kedua adalah ilmu ini fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah di sini maksudnya adalah kewajiban bagi sekelompok kaum muslimin untuk mempelajari kemudian mendalaminya. Apabila sebagai kaum muslimin sudah mengerjakannya dengan jumlah yang mencukupi untuk kemaslahatan umat, maka gugurlah dosa dan kesalahan tersebut. Sedang orang yang mempelajarinya baginya keutamaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara jika kaum muslimin belum melakukan dalam jumlah yang mencukupi, maka mereka berkewajiban untuk mengerjakan, untuk menunaikan sampai pada jumlah yang mencukupi. Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ilmu-ilmu fardu kifayah tersebut adalah ilmu yang dipergunakan untuk menegakkan agama kita, seperti menghafal Quran, menghafal hadis-hadis, mengetahui perawi-perawinya, kemudian belajar ilmu fikih, kemudian usul fikih dan prinsip-prinsip akidah, kemudian bahasa nahwu, shorof dan lainnya. Begitu juga dengan ilmu yang berhubungan dengan kemaslahatan umat dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum, dan lain-lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah, tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan
kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu bisa menjaga dirinya. Sebagaimana juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala disampaikan di dalam surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, kemudian mencegah daripada yang mungkar. Maka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummah. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena dia lantang menyampaikan ceramah-ceramah agamanya. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena dia merdu membacakan ayat-ayat Allah. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena dia pergi ke Mekah 1 tahun 2 kali, tetapi umat ini dikatakan umat terbaik ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Demikian pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari', Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakim, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur.